Ulangi lagi, neraca lacur. Ingat, akuntansi itu kan mencatat, setelah itu membuat laporan keuangan dan mengkomunikasikan. Jangan lupa itu ya. Kan ada transaksi. Pertama ada transaksi, kita catat itu dalam bentuk jurnal. Ingat kan Mas Ian, pelajaran minggu lalu dalam bentuk jurnal. Coba sebentar saya sekalian sambil uploadnya modul 2. Oke, kita kan ada jurnal, kita bikin jurnal. Setelah kita bikin jurnal, kita kan klasifikasikan per akun. Masing-masing akun kas, akun piutang, akun peralatan, perlengkapan, terus hutang, tanah, bangunan, modal. Nah, setelah kita bikin buku besar, habis buku besar kita kan bikin daftar saldo. Daftar saldo juga sudah minggu lalu, atau di sini ada juga daftar saldo, kita lihat. Nah, daftar saldo ini, daftar saldo itu seperti ini ya. Jadi kas, piutang usaha, bahan habis pakai, persekot asuransi, tanah, peralatan kantor dan segala macamnya. Ini kan kita dapat setelah kita dari pencatatan buku besar. Jadi dari jurnal terus buku besar yang masing-masing sendiri. Berarti ini jumlah buku besarnya ada berapa? Tahu nggak? Bisa dijawab. Jumlah buku besar sebelum kita masukkan ke daftar saldo ini ada berapa? Jumlah buku besar per akun ada berapa? Bisa jawab? Daftar saldo nggak cuman berhubungan dengan kas, Mbak. Kalau di modul 2 memang saya contohkan cuman kas. Karena nggak mungkin saya contohkan satu-satu, waktunya tidak mencukupi. Cuman caranya bikin buku besar itu seperti itu, nggak hanya berhubungan dengan kas. Daftar saldo ini semua ini akun ini ada nih ya, ini Mbak Munifa sama Mbak Dewi Kasana sudah betul. Jadi buku besarnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, jadi jumlah buku besar itu ada 16. Jadi di PR kemarin, karena ini transaksinya ini adanya seperti ini, tergantung dari transaksi sebelumnya kita ada berapa, jadi bisa bikin daftar saldo juga berdasarkan transaksi sebelumnya. Jadi nggak hanya berhubungan dengan kas ya Mbak ya. Pertanyaannya ada berapa jumlah akun buku? Oke, saya contohkan satu ya, kolom buku besar. Oh, ini masih loading, Mbak. Sebentar. Kok lama ya loadingnya? Semua bawa buku ya, bawa modul kan di tangan masing-masing. Coba kita buka halaman, bentar. Halaman 2.8. Bisa dibuka 2.8 atau halaman 3.4 juga bisa. Kalau yang 2.8 itu minggu lalu. Ini daftar saldo. Untuk buku besarnya itu bukan. Buku besar 2.8. Coba buka 2.8. 2.25 itu kan kolom kosongnya buku besar. Kalau 2.8 itu sudah ada caranya pencatatan transaksi. Coba semua buka buku 2.8 ya. Itu contohnya untuk akun kas. Itu kan ada berapa transaksi, ada sampai G. Nah, akun kas itu kan akun normalnya di debit.
Jadi secara logika harusnya jumlah debit itu lebih banyak daripada jumlah kredit. Kan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini di transaksi ini ya, kan ada sampai A sampai G. Nah, untuk yang transaksi debit cuman ada 2, A sampai E. Itu berarti transaksi yang di jurnal itu kasnya masuk ke debit. Sedangkan kalau yang di sisi kredit berarti kasnya di kredit. Paham? Nah, itu setelah kita catat semua transaksi, kita bisa tahu kasnya di debit atau kas di kredit itu dari jurnal yang kita bikin sebelumnya. Jadi dari pertama kali kita mencatat transaksi di jurnal itu kan bisa ketahuan kas yang di debit apa aja sama kas yang di kredit apa aja, transaksi item berapa aja. Nah, setelah itu dijumlah masing-masing debit berapa, kredit berapa. Nah, itu dilihat kan jumlah debit dikurangi kredit ada 2.553. Nah, itu saldo debitnya. Nah, saldo debit ini bisa dimasukkan ke sini, ke kolom daftar saldo. Tapi ini beda-beda contoh ya, angka di sini, angka di layar sama angka di buku beda. Tapi masuknya dari saldo debit yang di buku kan tahu 2.553 itu nanti dimasukkan ke sini, ke daftar saldo itu seperti itu. Nah, untuk transaksi lain selain kas sama, misalnya piutang usaha juga. Kalau kita bikin piutang usaha sama, tapi di kolom di atas sini, yang atas ini, bisa lihat saya ini kas ini diganti dengan piutang usaha. Kalau kita mau bikin piutang usaha, sama kita harus tahu saldo normalnya, akun normalnya piutang usaha itu di debit atau kredit. Kan piutang di debit, berarti secara logika debit harus lebih besar daripada kredit nantinya. Kalau misalnya sudah habis, misalnya piutang usaha, misalnya debit kurangi kredit itu sama dengan 0, ya berarti tidak usah dimasukkan ke daftar saldo karena kita tidak memiliki piutang usaha. Karena sudah 0, tidak perlu dimasukkan ke daftar saldo. Gitu. Paham? Setelah itu ini sama, kasusnya sama dengan akun-akun yang lain. Kita juga mencatatnya seperti itu. Setelah kita mencatat satu persatu, bisa dilihat tadi di halaman 2.25 itu contoh buku besar kosongnya. Setelah kita mencatat satu persatu, jumlah saldonya, jumlah hasil akhirnya itu kita masukkan ke sini. Paham? Sampai di sini paham? Sampai daftar saldo?